singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 memilih Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan presentasi kami kali ini. Sebelum lanjut ke penjelasannya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulastri, sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari, dan sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Zahra. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan disingkat Kalsel adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru sejak tanggal 16 Maret 2022 menggantikan Kota Banjarmasin. Provinsi ini merupakan rumah etnis Banjar dan memiliki luas 38.744 km persegi. Nah, dengan populasi di tahun 2020 berjumlah 4.087.894 juta jiwa dan wilayah administrasi terbagi menjadi 11 kabupaten dari 2 kota. Nah, DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan nomor 2 tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 merupakan tanggal dibentuknya Provinsi Kalimantan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Gubernur Dr. Moer Jarni. Secara historis, wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan dengan Residen Muhammad Hanafa. Di dalam Provinsi Kalimantan itu, penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.589.731 jiwa pada tahun 2010. Nah, di sini ada kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha dan diteruskan oleh Kerajaan Banjar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama, Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Laut, yang menjadi sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati. Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diawali dengan terbentuknya Organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, Divisi Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal didatangkannya Perjanjian Linggarjati, menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini, pemimpin ALRI mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai bagian wilayah Indonesia melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basri di Kandangan 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda. Nah, menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalami penataan. Provinsi Kalimantan pada masa itu terdiri atas 3 kepresidenan, yaitu Karesidenan Kalimantan Barat, Karesidenan Kalimantan Selatan, dan Karesidenan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan kemudian dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu masing-masing Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957. Sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kota Baru dan memasuki wilayah timur. Sejak saat itu, Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah dan tetap seperti adanya. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Hubungan Tiki dari Kalimantan Selatan. Di sini terletak gambarnya, bisa dilihat. Rumah Bumbungan Tinggi ini sudah digunakan oleh masyarakat suku Banjar sejak abad ke-16 Masehi. Pembangunannya dimulai sejak masa Pangeran Samudra yang setelah masuk Islam bergelar menjadi Sultan Suryansa penambahan Batu Haba.
Rumah hubungan tinggi ini awalnya dibangun dengan bentuk segi 4 memanjang ke depan. Pada perkembangan berikutnya, terdapat tambahan bangunan yang menjulang ke samping dengan lebar dan panjang yang sama antara sisi kanan dan kiri. Memasuki tahun 1850, tepatnya di Keraton Martapura, terdapat bangunan tambahan yang disebut Palimanan atau tempat penyimpanan harta sultan. Pada masa kejayaan Kerajaan Banjar, rumah hubungan tinggi ini diperuntukkan bagi bangsawan dan masyarakat kelas atas saja. Dan rumah hubungan tinggi ini memiliki banyak penyekat yang masing-masing memiliki nama dan fungsi sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pakaian adat Kalimantan Selatan, yaitu Baamar Galung Pancaran Matahari, yaitu pakaian yang sangat populer di kalangan masyarakat Banjar. Berpaduan antara budaya Jawa dengan budaya Hindu membuat pakaian ini menjadi lebih unik. Untuk pengantin pria, menggunakan kemeja lengan panjang dan dipadukan dengan jas tanpa kancing serta celana panjang. Contohnya seperti ini. Untuk menambah kesan lebih indah, ditambahkan kain bermotif halipan dan tali wenang pada area pinggang. Sedangkan untuk pengantin wanita, menggunakan baju koko lengan pendek yang dihiasi dengan manik-manik yang berbentuk kumbang. Pengantin wanita juga menggunakan kida-kida atau aksesoris pengantin perempuan yang berbentuk segi 5. Aksesoris ini juga berfungsi sebagai penutup dada sekaligus hiasan sang pengantin wanita yang membuatnya tampak lebih cantik. Saya akan menjelaskan contoh makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu soto Banjar adalah salah satu khas suku Banjar Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Ada kalanya pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya sedikit tidak bening tetapi sedikit keruh. Soto ini berisi dengan ayam yang sudah disiwir-siwir dengan tambahan perkedel atau kentang rebus telur, potong-potong wortel, dan ketupat. Seperti halnya yang memiliki bumbu-bumbu berupa bawang merah, bawang putih, dan merica, tetapi tidak memakai kunyit. Bumbu ditumis lebih dulu dengan sedikit minyak goreng sehingga harum sebelum dimasukkan ke dalam kuah rebus ayam. Di sini saya akan menjelaskan tentang senjata mandau dari Kalimantan Selatan. Bisa dilihat gambarnya. Nah, mandau yang disebut juga perang ilang merupakan senjata tajam jenis perang yang bertangkai pendek. Mandau menjadi identitas dan senjata utama masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Nah, di samping jenis senjata mandau ini, ada jenis-jenisnya yang lain. Berbeda dengan perang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Bisa dilihat. Nah, yang tidak tajam sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilangnya yang ditutupi dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Baiklah, terakhir saya di sini akan membahas tentang ciri khas dari Kalimantan Selatan yang berupa tari baksa kembang. Berikut di sini gambar tari baksa kembang. Bisa dilihat, tari baksa kembang adalah tari tradisional khas suku Banjar. Tari ini dipentaskan saat penyambutan tamu yang agung yang datang. Tari ini ditarikan oleh satu orang penari wanita atau beberapa penari wanita. Gerakan pada tarian ini menggambarkan sekelompok wanita remaja dengan paras cantik yang bermain di taman bunga. Kemudian, pemudi tersebut memerangkas bunga yang ada di taman menjadi kembang bogam. Gerakan selanjutnya menampilkan penari yang menari dengan riang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masa bigi di hurung bari-bari, masa bigi di hurung bari-bari, mangga lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikit tipi dawang, nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.